Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan membahas salah satu tugas dari mata kuliah struktur kayu semester 4 jurusan Teknik Sipil Prodi Konstruksi Jalan dan Jembatan dari dosen Ibu Esther Rita Wane. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama saya Miselia Eugeni Lumenta. Nama saya Christina Diornai. Perkenalkan, nama saya Jimmy Fernando Kalare. Perkenalkan, nama saya Kristani Johanis. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yaitu tentang sambungan kayu. Pertama-tama, kayu adalah bahan bangunan yang diambil dari pohon hutan yang berbatang lurus. Kayu merupakan salah satu bahan bangunan yang mudah diolah dan dibentuk. Kayu biasanya digunakan untuk membangun rumah, membuat mebel, dan barang-barang berbahan dasar kayu. Dibandingkan dengan bahan bangunan yang lain, kayu mempunyai sifat yang khas, yaitu kekuatannya. Besar, kenyal, ulet, keras, dan mudah dikerjakan. Selain itu, kayu mudah terbakar, tidak tahan lembab, mudah lapuk, dan dapat berubah bentuknya. Pemakaian kayu sebagai bahan bangunan didasarkan pada tingkat keawetan dan kekuatannya. Karena kayu merupakan bahan bangunan alam, maka dari pohonnya kayu dapat dibentuk berbagai macam ukuran yang berupa balok dan papan. Di pasaran, ukuran kayu pada umumnya sudah ditentukan, antara lain yang pertama 6x6 cm, 7x7 cm, 8x8 cm, 8x12 cm, 10x10 cm, 12x12 cm. Ukuran kayu ini disebut kayu balok. Biasanya digunakan sebagai tiang fondasi bangunan. Yang kedua, 2x15 cm, 2x20 cm, 3x25 cm, 3x30 cm, 4x40 cm. Ukuran kayu ini disebut kayu papan. Biasanya digunakan sebagai lantai rumah panggung atau dinding rumah kayu. Yang ketiga, 4x6 cm, 4x8 cm, 5x7 cm, 5x10 cm. Ukuran kayu ini disebut kayu kaso atau kusuk. Biasanya digunakan sebagai fondasi kuda-kuda, fondasi atap, atau bording. Yang keempat, 2x3 cm, 3x4 cm. Ukuran kayu ini disebut kayu reng. Biasanya digunakan sebagai fondasi untuk memaku atau memasang atap seng. Dari seluruh ukuran kayu biasanya dijual dalam ukuran panjang 3 meter hingga 4 meter. Jika dibutuhkan kayu yang lebih panjang dari kayu yang dijual, maka diperlukan sambungan kayu. Sambungan kayu adalah dua batang kayu atau lebih yang saling disambungkan satu sama lain, sehingga menjadi satu batang kayu yang panjang. Sambungan kayu terbagi menjadi 3 kategori berdasarkan letak kayu, yaitu yang pertama, sambungan kayu ke arah memanjang, yang kedua, sambungan kayu ke arah melebar, dan yang ketiga, sambungan kayu ke arah mengudut. Sambungan ke arah memanjang. Sambungan ke arah memanjang merupakan sambungan yang dibuat untuk menambah panjang kayu. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa kayu yang beredar di pasaran memiliki panjang 3 hingga 4 meter. Sehingga jika kita memerlukan kayu yang lebih panjang dari 4 meter, kita harus membuat sambungan. Ada banyak sambungan ke arah memanjang yang ada, tapi di artikel kali ini kita hanya membahas 3, yaitu sambungan bibir lurus dan sambungan bibir lurus berkait. Sambungan ini merupakan sambungan kayu yang paling sederhana, karena dalam proses pembuatannya, kayu hanya dipotong setengah dengan panjang yang ditentukan pada kedua kayu yang mau disambung, lalu dipaku. Karena merupakan sambungan yang sangat sederhana, kekuatan dari sambungan kayu ini juga sangat kecil. Terdapat 2 jenis sambungan bibir lurus, yaitu sambungan bibir lurus berkait dan sambungan bibir lurus. Perbedaan sambungan bibir lurus berkait dan sambungan bibir lurus adalah gaya yang timbul pada kayu. Pada sambungan bibir lurus berkait, terdapat gaya menarik pada kayu, sehingga untuk menahan gaya ini, kayu dibuat seperti kait pada sambungannya. Fungsi dari sambungan bibir lurus berkait
dan bibir lurus biasanya digunakan untuk menyambung balok kayu dinding rumah di mana beban kayu telah ditahan oleh dinding di bawahnya. Untuk memperkuat sambungan ini, dipasangkan paku atau baut pada bagian atas sambungan. Untuk rumus membuat sambungan bibir lurus dan bentuknya, silakan lihat pada gambar berikut. Pada contoh berikut, menggambarkan sambungan kayu dengan ukuran 7 x 7 cm. Untuk rumus membuat sambungan bibir lurus berkait dan bentuknya, silahkan lihat pada gambar berikut. Sambungan bibir miring dan sambungan bibir miring berkait. Yang kedua adalah sambungan bibir miring. Sambungan bibir miring merupakan sambungan kayu yang paling banyak dijumpai jika dibandingkan dengan sambungan bibir lurus. Sambungan bibir miring merupakan sambungan kayu yang lebih kuat karena pertama, bentuk dari sambungan bibir miring tidak jauh berbeda dengan sambungan bibir lurus. Hanya bedanya terletak pada bentuk sambungan kayu, di mana jika sambungan bibir lurus, kayu yang disambung dibagi menjadi dua dan berbentuk lurus. Sedangkan sambungan bibir miring, sambungan kayu dipotong lebih. Yang kedua, sama seperti sambungan bibir lurus, sambungan bibir miring juga mempunyai dua jenis, yaitu sambungan bibir miring dan sambungan bibir miring berkait. Bedanya adalah sambungan bibir miring mempunyai bagian yang seperti kayu, di mana fungsinya dari kain ini adalah menarik kayu pada sambungan apabila terdapat daya tarik pada kayu. Yang ketiga, fungsi dari sambungan bibir miring dan sambungan bibir miring berkait adalah untuk menambah panjang kayu balok dan kasur. Aplikasi dari sambungan kayu ini yang paling sering dijumpai adalah kayu kuda-kuda atap, boarding atap, kayu balok lantai, kayu balok kip. Untuk memperkuat sambungan ini, dipasang paku atau baut pada bagian atas sambungan. Untuk rumus membuat sambungan bibir miring dan bentuknya, silakan lihat pada gambar berikut. Dan untuk rumus membuat sambungan bibir miring berkait dan bentuknya, silakan lihat gambar berikut. Sambungan takikan lurus. Sambungan takikan lurus merupakan sambungan yang dibuat untuk menambah panjang kayu. Namun posisi kayu ditegakkan atau vertikal. Sambungan takikan lurus ini paling banyak digunakan untuk menambah panjang tiang pondasi rumah. Bentuk dari sambungan takikan lurus mirip dengan sambungan bibir lurus. Kayu yang digunakan atau yang akan disambung dipotong pada panjang tertentu, lalu dibelah sebagian, kemudian sambungan dipasang dan dikuatkan oleh paku atau baut. Pada sambungan takikan lurus biasanya ditambahkan kayu di depan sambungannya, diperkuat dengan baut. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kayu bergeser dari sambungan. Itulah jenis-jenis sambungan kayu dan fungsinya. Fungsi dari sambungan takikan lurus adalah untuk menambah panjang kayu arah vertikal seperti kayu balok pondasi. Untuk rumus membuat sambungan takikan lurus dan bentuknya, silahkan lihat pada gambar berikut. Sambungan kayu menyudut adalah sambungan kayu yang dibuat untuk menghubungkan kayu dengan kemiringan 90 derajat atau derajat lainnya. Pada umumnya, sambungan kayu menyudut ditemukan pada pondasi rumah, terutama rumah panggung atau rumah kayu. Selain itu juga, sambungan kayu menyudut juga ada pada mebel seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Ada banyak sambungan kayu menyudut. Pada artikel kali ini, saya hanya membahas 2 sambungan kayu menyudut. Sambungan takikan lurus merupakan sambungan kayu yang sama dengan sambungan kayu ke arah memanjang. Bedanya adalah pada sambungan kayu menyudut, posisi kayu yang mau disambung diletakkan ke arah vertikal sehingga terdapat satu kayu yang berdiri tegak dan satu kayu posisi horizontal. Sambungan takikan lurus biasanya dijumpai pada pondasi tiang pagar dan balok lantai. Pada balok lantai, sambungan ini digunakan untuk mengikat tiang-tiang antar lantai agar tidak bergerak. Kekuatan dari sambungan takikan lurus juga lemah.
sama seperti sambungan tarik dan lurus untuk menambah panjang dari kayu tersebut. Untuk memperkuat sambungan ini digunakan baut untuk menguatkan sambungan dibanding menggunakan paku. Saya akan menjelaskan tentang sambungan kayu. Yang pertama ada sambungan kayu purus dan lobang. Sambungan purus dan lobang adalah sambungan yang paling banyak digunakan untuk membangun rumah, membuat pintu, dan kusen jendela, dan lain-lain. Sambungan ini terkenal kuat dan mudah dibuat. Sambungan purus dan lobang terdiri dari dua kayu, di mana satu kayu memiliki lubang yang purus atau pen, dan satu kayu di mana berbentuk seperti pen atau purus. Untuk memperkuat sambungan purus dan lubang, biasanya digunakan dowel kayu atau kayu bulat yang berbentuk seperti paku. Terkadang juga digunakan baut untuk memperkuat sambungan ini. Memakai paku juga tidak masalah, asalkan gaya tarik yang ditahan oleh kayu tidak terlalu besar. Sambungan purus dan lubang biasanya digunakan untuk pengunci antara tiang-tiang dan dibuat untuk pengunci rumah, balok lantai, pengunci kayu pintu, dan kusen jendela. Ada dua jenis sambungan purus dan lubang, yaitu sambungan purus dan lubang terbuka, sambungan purus dan lubang tertutup. Untuk membuat sambungan purus dan lubang, silakan dilihat pada gambar. Yang pertama yaitu sambungan purus dan lubang terbuka pada ujung kayu. Gambar yang kedua yaitu sambungan purus dan lubang terbuka pada tengah kayu. Ini adalah contoh gambar sambungan purus dan lubang tertutup pada tengah kayu. 5 sambungan kayu tersebut paling sering digunakan di Indonesia, terutama rumah adat. Untuk visualisasi 3 dimensi dari sambungan kayu,